Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Fundamental of Digital Marketing hari ini sudah masuk pertemuan ke-9, di mana kita akan membahas mengenai dasar periklanan. Yes. Untuk materi pertama, kita akan mengenal mengenai iklan dalam pemasaran atau dalam dunia bisnis, di mana dalam dunia bisnis terdapat 4 langkah yang menjadi ikon bagi para pelaku bisnis, yang mana dikenal sebagai DRAD atau D, R, A, dan D. D sendiri adalah development, yaitu pengembangan, proses pengembangan bisnis, kemudian research atau riset, kemudian advertising atau periklanan, dan yang terakhir adalah branding atau pemerkan. Kemudian periklanan, kita akan bahas salah satu dari 4 langkah tersebut, yaitu periklanan, di mana periklanan itu berdasarkan sejarah memberikan perhatian khusus pada keberadaan visual yang terencana, yaitu proses desain sebagai alat persuasi atau membujuk seseorang untuk membeli produk kita. Kemudian hal ini juga menguatkan bahwa periklanan adalah seni untuk membujuk. Kemudian pengertian periklanan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Chandra Muriarty dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Advertising tahun 2011, di mana mereka memberikan pengertian bahwa periklanan adalah bentuk komunikasi kompleks yang beroperasi untuk mengejar tujuan dengan menggunakan strategi dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga tindakan konsumen. Sedangkan menurut Tom Astell dan juga Jim Grow pada bukunya Advertising Strategy tahun 2007, di mana periklanan adalah komunikasi berbayar yang bertujuan mempromosikan sebuah jasa, produk, jasa, merek, ataupun juga berupa terobosan media. Kemudian pada era periklanan tradisional, elemen bauran promosi ini sering memanfaatkan visual yang dirancang untuk kampanye periklanan yang sedang berjalan. Nah, sehingga klien sering meminta dibuatkan visual poster atau flyer promosi penjualan. Jadi biasanya pada periklanan tradisional, mereka meminta desain backdrop untuk konferensi pers, peluncuran produk, pada agensi periklanan, dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita sudah sering melihat online advertising, di mana online advertising adalah metode beriklan menggunakan media online, baik itu website, sosial media, maupun search engine. Kemudian dalam mengelola website, itu kita perlu melakukan konten update yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan campaign produk atau layanan. Dengan media sosial, kita juga bisa gunakan untuk meningkatkan penjualan serta mengukur jangkauan promosi. Nah, ini jenis layanan online advertising. Yang pertama adalah social media marketing, kemudian digital marketing advertising, media placement service, dan juga mobile advertising. Yang pertama kita bahas adalah social media marketing, di mana media ini adalah solusi layanan pengelolaan sosial media bagi perusahaan dengan menempatkan iklan di media sosial pastinya, baik itu Facebook Ads, Google Display Network, Twitter Ads, dan juga Instagram Ads. Jadi kita manfaatkan fitur yang ada di media sosial untuk untuk mempromosikan produk kita. Kemudian digital media advertising. Ini kita dapat meningkatkan penjualan serta mengukur jangkauan promosi serta optimalisasi fungsi search engine, baik itu SEO dan juga SEM. Serta kita juga bisa manfaatkan website publisher.
Kemudian media placement service. Ini memungkinkan perusahaan untuk memasang iklan pada landing page wifi.id. Manfaatnya adalah kita bisa membangun brand awareness, memasarkan produk, serta menjangkau konsumen atau calon konsumen. Kemudian mobile advertising. Ini adalah teknologi seluler yang kita manfaatkan sebagai alat pertukaran informasi yang bersifat massal, yaitu dari satu sender ke satu atau ke banyak receiver. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam mobile advertising tidak ada batasan geografis dan juga waktu. Jadi untuk mobile advertising ini solusi layanannya berupa SMS dan juga MMS. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan sebagai media pemasaran yang efektif untuk membangun brand awareness, memasarkan produk, serta menjangkau konsumen atau calon konsumen. Jadi dengan adanya mobile advertising menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien karena kita tidak perlu membuka website, kita cukup menggunakan handphone kita. Kemudian jenis iklan yang dilihat dari tujuannya itu ada 4. Yang pertama commercial advertising, kemudian corporate advertising, public service advertising, dan social commercial advertising. Yang pertama adalah commercial advertising atau iklan komersial, di mana pengertiannya adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran dari suatu produk atau jasa. Nah, untuk iklan komersial ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan strategis yang digunakan untuk membangun merek. Jadi, kita bisa mengomunikasikan nilai merek dan juga manfaat dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah iklan taktis, yaitu tujuannya untuk keperluan yang mendesak. Nah, untuk iklan ini itu dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Kemudian corporate advertising, ini iklan yang bertujuan membangun citra dari suatu produk yang pada akhirnya diharapkan dengan membangun citra positif produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian iklan corporate ini itu lebih efektif bila didukung oleh fakta yang kuat dan juga relevan bagi masyarakat. Kemudian mempunyai nilai berita dan juga biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian public service advertising, ini iklan layanan masyarakat yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya ada pesan iklan yang berupa ajakan, kemudian pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum, ataupun bisa tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Misalnya untuk masalah kebersihan, mendorong penghargaan pendapat, keluarga berencana, dan lain sebagainya. Kemudian social commercial advertising, ini bentuk yang lebih maju dari public service advertising, di mana dalam iklan ini ada bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial di masyarakat. Nah, perbedaannya adalah terletak pada aktivitas yang dilakukan tetap mengacu pada nilai-nilai perusahaan atau merek tertentu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Volvo dalam iklannya Life Pen yang mengangkat tema angka kecelakaan lalu lintas yang dialami pengguna sepeda di kota London. Kemudian iklan juga bisa disebut sebagai simulasi. Jadi sebagian besar pelaku periklanan atau kreator tidak menyadari keberadaan iklan sebagai simulasi ini. Nah, keberadaan simulasi dalam periklanan ini memiliki posisi penting karena melalui simulasi memungkinkan kreator iklan
untuk Oke, selanjutnya native apps itu juga dapat diartikan sebagai jenis advertising yang paling tidak mengganggu user dan juga dapat menjadi alasan kuat bagi para digital advertising agency untuk menggunakan metode ini sebagai cara untuk mengiklankan produk mereka karena yang dilihat user kemungkinan besar relevan dengan apa yang mereka alami. Kemudian seringkali user menganggap native ads ini membantu mereka karena sangat relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian social media ads ini merupakan media sosial yang telah menjadi platform terbesar untuk digital advertising karena alasan utamanya adalah pengguna sosial media yang besar, kemudian kemudahan dalam penargetan audiens. Nah, banyak jenis persilangan digital untuk advertising dengan social media ads ini karena sifat platformnya kemudian sangat umum untuk melihat display ads, native ads, dan bahkan video ads. Kemudian search engine marketing atau SEM ini adalah jenis digital advertising yang paling dapat diandalkan karena didasari oleh keyword yang bisa dicari oleh audiens atau user. Kemudian dua subtipe utama dari SEM ini adalah paid per click atau PPC, kemudian search engine optimization. Kemudian meskipun search engine itu dapat menampilkan ribuan hasil, 90% user itu akan mengakhiri pencarian mereka di halaman pertama. Nah, karena itulah pentingnya kita bagi digital advertiser untuk menggunakan SEM untuk bisnis dan juga menyusun strategi untuk memastikan bisnis kita ini muncul di halaman pertama dari search engine. Kemudian video ads ini jenis iklan digital advertising yang mudah karena hanya video untuk mempromosikan bisnis ataupun produk kita. Nah, dengan adanya video ads ini dapat muncul sebagai iklan komersial sebelum menonton video lain di media sosial atau platform streaming lainnya. Atau dapat diintegrasikan sebagai native ads atau digital ads. Nah, bagian paling menantang dari video ads adalah waktu dan upaya untuk yang dikeluarkan untuk merencanakan dan membuat video ads yang menarik secara visual, menyampaikan pesan yang diinginkan, memperkenalkan brand kita, dan memiliki musik atau audio yang meningkatkan secara memikat secara emosional. Kemudian email marketing ini cara mudah yang efektif untuk menjangkau target audiens yang sudah tertarik dengan bisnis kita. Jadi caranya adalah kita masukkan mereka dalam mailing list kita. Kemudian kita bisa mengirimkan email kepada mereka. Nah, biasanya email dari para user itu kita dapatkan saat user mengunjungi website kita. Dan ada pop-up yang meminta email. Nah, biasanya user mendapatkan diskon atau promosi lain sebagai imbalannya. Oke, itu materi untuk dasar periklanan. Untuk materinya sudah selesai. Saya kira cukup untuk materi dasar periklanan. Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kondisi yang sebelumnya. Nah, untuk sulit atau bahkan tidak mungkin menjadi sebuah kejadian yang seolah-olah nyata. Jadi melalui iklan ini, kreator iklan itu bisa membuat suatu kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan suatu kondisi yang tidak nyata menjadi seolah-olah nyata. Nah, untuk gagasan yang hadir dalam iklan itu bisa berupa pikiran manusia yang abstrak, konseptual, dan juga kognitif.
yang akhirnya terwujud dalam tindakan real, operasional, dan juga praktis berupa iklan simulasi. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk bagian simulasi dan juga cara kerja iklan dalam mempengaruhi pemirsanya, dimulai dari pesan. Pesan ini baik berupa rasional maupun emosional itu akan dikirim oleh pengirim dalam bentuk produk. Kemudian dalam produk ini itu akan ada simulasi berupa pencitraan dan juga benefit. Kemudian akan dikirim kepada penerima, yaitu target audience, yang akan diterima dalam bentuk insight. Kemudian simulasi ini juga dikirim dalam bentuk realitas, di mana pemilihan media akan disesuaikan. Kemudian dengan adanya benefit dan juga insight itu akan menjadi alasan mengapa pembeli membeli produk kita. Kemudian bagian promotion mix serta kaitannya dengan perencanaan visual maupun copy dimulai dari promotional mix, itu berupa advertising, kemudian interactive marketing, publisitas, kemudian sales promotion, direct marketing, dan juga personal selling. Kemudian advertising sendiri itu berupa mass, kemudian berupa target maupun non-target. Kemudian interactive marketing itu berupa community atau komunitas, kemudian dispesifikasi lagi targetnya, baru kemudian target, non-target, dan juga spesifik target ini dibuat dalam media visual maupun verbal. Kemudian untuk visualnya itu berupa art directing, kemudian verbalnya dalam copywriting. Kemudian untuk publisitas itu potensial customer dan juga sales promotion sama potensial customer. Kemudian untuk direct marketing dan juga personal selling ini personal customer. Kemudian untuk semuanya baik itu potensial customer maupun personal customer itu medianya berupa visual atau verbal. Kemudian baru kita manfaatkan tool yang akan dirancang oleh advertising dalam menjalankan fungsinya. Kemudian digital advertising. Digital advertising menurut Sky dalam bukunya Smart Marketing itu adalah media yang digunakan selama jangka waktu tertentu untuk mempromosikan produk, layanan, atau acara yang akan kita promosikan yang hanya ditayangkan melalui media internet. Kemudian digital advertising itu juga dapat diartikan sebagai tindakan menarik perhatian publik ke suatu penawaran melalui saluran berbayar online dan digital oleh sponsor yang teridentifikasi. Nah, tepatnya digital advertising adalah segala bentuk iklan yang muncul secara online atau di saluran digital seperti di situs web, kemudian mesin pencari, platform media sosial, aplikasi seluler, dan juga saluran lain yang dapat diakses secara digital. Nah, manfaat dari digital marketing, digital advertising adalah menciptakan kesadaran merek atau brand awareness, kemudian lebih hemat dalam biaya promosi, menjangkau target pasar lebih luas, kemudian membantu meningkatkan penjualan. Untuk karakteristik periklanan digital itu
ada dalam bentuk berbayar, terukur, berorientasi pada tujuan, kemudian didukung data pribadi dan pribadi. Kemudian untuk evolusi iklan digital dari tahun 2016, 2019 sampai 2024, di mana pada awal 90-an investasi dalam iklan digital itu nol, benar-benar nol. Namun selama bertahun-tahun hingga pada tahun 2025 itu periklanan digital diperkirakan akan melampaui 500 miliar dolar di seluruh dunia. Jadi berdasarkan bagian ini sudah terlihat grafiknya ya, ya naik terus. Jadi semakin bertambahnya tahun, semakin bertambah pula periklanan digital yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian kelebihan periklanan digital itu yang pertama bertarget pada pengguna. Jadi periklanan digital itu sangat bertarget pada pengguna dan bahkan dapat ditargetkan secara mikro ke bagian terkecil audiens target. Kemudian yang kedua, murah, mengingat dari iklan digital ini dianggap sebagai bentuk promosi yang tidak mahal. Kemudian didukung data. Jadi iklan digital itu didukung oleh data. Data ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan kampanye yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kemudian interaktif, iklan digital dapat dibuat interaktif meningkatkan keterlibatan dan juga terbukti bermanfaat bagi pengiklan dan juga pengguna. Kemudian real time, nah jadi perubahan iklan digital itu dapat dilakukan secara real time, bahkan analitik dan juga data yang dikumpulkan secara real time ini terbukti menjadi keuntungan besar bagi perusahaan. Kemudian cakupan global ini sangat mudah untuk meluncurkan iklan digital ke audiens di seluruh dunia bahkan tanpa pergi ke tempat-tempat tertentu. Kemudian beragam format. Jadi iklan digital ini itu tersedia dalam berbagai bentuk dan juga ukuran. Dan cakupannya juga masih bisa kita explore seperti itu. Kemudian kekurangan periklanan digital itu penonton terbatas, jadi hanya 59% populasi global yang menggunakan internet. Nah, sisanya belum memiliki akses ke internet. Jadi kita bisa menargetkan audiens mereka tidak memiliki iklan. Jadi kita bisa, jika target audiens kita itu tidak memiliki akses internet, kita bisa manfaatkan media lain untuk menjangkau target konsumen kita. Kemudian persaingan, banyak pengiklan yang menawarkan untuk satu ruang iklan, sehingga ada persaingan dan juga harga iklan di sana. Jadi kita harus benar-benar membuat iklan yang menarik konsumen. Kemudian meningkatkan memblokir iklan. Nah, karena iklan tersebar di mana-mana, ini mengganggu pengguna iklan untuk mencari cara untuk memblokir iklan yang mereka anggap mengganggu. Jadi kita sebisa mungkin untuk meminimalisir hal ini. Kemudian membutuhkan keahlian khusus. Nah, dalam menjalankan iklan digital, itu kita butuh keahlian khusus untuk mengembangkan dan juga mengoptimalkan iklan dan penawaran untuk hal iklan ini sendiri. Kemudian jenis-jenis digital advertising. Yang pertama display ads, native ads, kemudian social media ads, SEM atau Search Engine Marketing, kemudian video ads, dan juga email marketing. Yang pertama adalah digital ads atau iklan bergambar. Nah, ini adalah bentuk paling dasar dari iklan digital, terutama terdiri dari gambar dan juga teks. Biasanya dalam iklan ini itu muncul sebagai spanduk, halaman arahan, up, atau bahkan flash ad di situs web. Sebagian besar blog
Kemudian perbedaan utama dari iklan bergambar lainnya adalah bahwa iklan bergambar ini tidak muncul di hasil pencarian. Dan biasanya iklan ini sangat terjangkau dan mudah diterapkan. Kemudian native ads ini mirip dengan display ads, namun mereka lebih strategis dan disengaja dalam hal penempatan dan penargetan audiens. Untuk native ads ini digunakan oleh digital advertising agency untuk mendasarkan iklan berdasarkan pada kebiasaan dan riwayat audiens dan akan menampilkan iklan yang mungkin relevan bagi mereka.